Halo Pak Tarden, apa kabar? Nah, Baik, Avatar Yoda. Gimana? ya, Baik, sehat. Silakan, ya, yuk, Avatar Yoda. Krama Semeton Bali Avatar ya. Bali Avatar sudah banyak bahas soal pendapat Bali Avatar dan seterusnya. Hampir semuanya pendapat-pendapat keluar. Jadi mungkin kali ini kita bicara sedikit ke dalam diri ya. Sisi spiritual kita lah. Saya Avatar Yoda dan Avatar Den orang Bali ya, dibesarkan di Bali dan kita merantau sekolah juga ke luar Bali gitu. Nah, kita dengar nih Pak Tarden, seminggu terakhir ini ada satu istri lawyer kenal ya, senior kita deh. Rumah tangganya entah kenapa ribut, istrinya lari ke Bali, dua bulan katanya di Bali. Terus balik ke Jakarta, panggil lawyer juga, senior kita juga ya. Ribut deh kira-kira seperti itu. Dan ada banyak lagi cerita yang serupa ya. Orang datang ke Bali dengan berharap mencari ketenangan, kontemplasi diri, mungkin meditasi, mungkin mindfulness, something ya. Nah, Bali ini entah kenapa menarik, dianggap tempat paling keren untuk menenangkan diri ya. Kita juga 10 tahun yang lalu lihat Julia Robert buat film Eat, Pray, and Love di Bali. Jadi spiritual healer-nya juga di Bali. Nah, gimana itu apa Tarden? Oke, jadi memang Bali nggak tahu ya dari dulu memang sudah mungkin jadi apa namanya ada brandingnya Bali dan banyak juga orang yang bersaksi bahwa Bali itu buat tenang, Bali bisa ada sesuatu, ada aura, mungkin gampang gitu sebut istilahnya ya. Ada aura, ada situasi tertentu, frekuensi tertentu yang membuat orang itu merasa tenang dan betah. Mungkin juga karena kalau saya sih gampang sering bilang ya karena orang Bali rajin sajen, rajin membantu, jadi auranya beda gitu. Jadi itu membuat tenang. Semua spirit itu peace di Bali. Di tempat lain mungkin spirit roh itu diusir-usir misalnya, tapi di Bali semua diajak berinteraksi dengan baik. Mungkin itu ya, gimana Pak Rida? Betul? Pak Ya, Rida gimana? mungkin podcast ini kita kasih judul aja spiritual tourism Bali ya. Kita bisa buat keren gitu. Nah, jadi kita juga di tahun 2020 yang lalu kan ada film Soul ya, yang Joe Gertner itu yang animasi Pixar-nya yang buat soal Joe Girard ini dia guru musik, tiba-tiba dia entah kenapa pengen menjadi pemain musik, filmnya sudah tersebar ya, dan dia sempat koma gitu loh, kayak mati suri. Saat mati suri itu dia pergi ke satu tempat ya. Nah, teman Krame barangkali bisa nonton berikutnya film Soul itu ya. Sisi spiritualnya sangat menarik. Jadi kira-kira seperti itu. Yang saya mau garis bawahi mungkin seperti ini ya Pak Tarden. Jadi kita ini kan tahu anak-anak milenial ini, anak-anak kita ya, beda tantangannya dengan kita nih Pak Tarden. Dulu kita di zaman kita, apalagi di zaman orang tua kita, tantangannya nggak makan, nggak bisa hidup ya. Tantangannya jelas gitu loh. Jadi soal materialistis gitu. Nah, di anak-anak kita ini terbalik apa Tarden. Jadi makan Masih berlimpah. fisikal banget ya. Ya, makanannya berlimpah. Mereka bisa mesan offline maupun online. Tapi anak-anak kita ini gampang sekali stres, gampang sekali overthinking, gampang sekali merasa dibully ya, bahasanya banyak itu ya. Terus ada masalah dengan mental health gitu lah kira-kira. Jadi mental health ini juga agak lucunya, agak uniknya, kurang sekali mendapat perhatian ya, apalagi ada komunitas yang membahas soal ini sedikit sekali. Terus perhatian profesional kayak psikolog, psikiater itu seperti kurang peduli, kecuali yang bersangkutan betul-betul mencari psikolog ya. Dan pemerintah juga tampak kurang hadir ya. Itu nampak yang di Indonesia ya. Di luar negeri juga saya rasa serupa. Nah, itu Pak Tarden melihat sebagai cendekiawan di Bali seperti apa itu Pak Tarden? Jadi anak-anak sekarang itu memang mungkin kalau istilah kita itu zaman dulu kurang tahan banting gitu ya, terutama dari segi psikologis, dari segi mental. Karena
mereka hidup di zaman yang sudah lebih sejahtera, ya, hidup di zaman lebih sejahtera. Sedangkan kita pendahulunya itu kita dulu seperti tadi Avatar bilang itu adalah bahkan masih berpikir besok bisa makan apa enggak gitu kadang-kadang yang dulu ya. Apakah nanti bisa bertahan apa enggak hidup dan seterusnya. Nah, kalau ini kan sekarang boleh dikata semua orang soal itu kebutuhan primer, sekunder itu udah beres lah. Nah, sekarang masalahnya di anak-anak mungkin karena jadi ada juga yang menarik ya. Jadi memang mental seperti otot itu juga harus dilatih. Nah, anak-anak sekarang selalu hidup di zona yang cukup nyaman. Nah, mungkin itu yang membuat mereka lebih rentan, lebih lemah lah katakanlah. Jadi ya itu harus tantangan bagi kita. Nah, coba mungkin kalau menurut Avatar Yoda apa kira-kira Ya, salah satu ya. solusi yang bisa diterapkan? Yang kalau kita baca-baca ya, karena bacaan ini juga ini self help ya, karena kita butuh kita belajar gitu. Seperti tadi saya tahu bahwa pemerintah kurang hadir di situ ya, komunitas yang bahas soal ini juga satu dua aja ya, nggak masif seperti komunitas yang lain gitu ya. Terus pertanggungjawaban soal generasi anak-anak kita ini, persepsi negatif terhadap dunia ya, contoh-contoh bullying dan sebenarnya, terus ada depresi dan kasus bunuh diri meningkat, level kepuasan hidup menurun ya, banyak dari kita yang merasa kesepian ya, rame tapi sepi gitu. Jadi polarisasi kubu Kesepian di keramaian ya gitu ya. terjadi di mana-mana ya. Yang hari ini juga ada kegiatan ada bom di Makassar dan seterusnya. Nah, ini kok nggak berakhir-berakhir gitu. Jadi karena itu saya karena merasa dari Bali, ingat Bali lagi ya. Bali juga pernah ngalamin yang serupa, tapi mungkin bisa lewatin ya. Sekarang lagi diuji dengan pandemi dan pariwisata merosot tajam. Bagus juga kalau Bali serius membangun venue spiritual tourism ini ya, Pak Tardan. Jadi quality tourism. Jadi Bali bisa kembangkan beberapa venue ya. Emang tantangannya spiritual tourism ini kan nggak boleh tempatnya terlalu rame ya. Mungkin bisa dibelah-belah, kan kita ada berapa kabupaten tuh. Nah, kira-kira seperti apa itu Avatar Dan kalau Avatar Dan melihat bahwa Jadi menurut saya gini, Bali itu sangat potensial untuk menjadi spiritual tourism destination, tujuan wisata spiritual. Karena bahkan mungkin saya bilang di seluruh dunia ini mungkin yang tidak ada yang lebih menarik sekompleks Bali ya. Karena Bali itu kulturnya sangat unik. Kemudian kultur itu juga mengajarkan tentang kita sebagai orang Bali kan tahu ya, dari kecil kita diajarin bahwa ada yatnya itu ada 5 ya. Kita berkorban itu kita lakukan sebuah persembahan tidak hanya kepada Tuhan yang memang menciptakan kita, tetapi juga kepada sesama manusia, kepada para leluhur, bahkan kepada Buddha. Nah, Buddha yatnya ini yang betul-betul menurut saya itu suatu yang unik ya, tidak ada di dunia ini. Saya belum pernah lihat lah ada sebuah sistem kepercayaan di mana kita melakukan sebuah pengorbanan secara tulus ikhlas kepada makhluk-makhluk bawahan, ya, makhluk-makhluk bawahan yang levelnya, anggaplah levelnya di bawah manusia, buteyatnya. Buteyatnya ini dengan bentuk caru, kemudian nasi yang kecil segehan, nasi dengan jahe dan garam dan bawang itu yang dulu dari leluhur kita pokoknya dikatakan ini harus dilakukan dan ini akan membuat dunia tentram. Nah, itu mungkin sesuatu yang believe it or not. Tapi saya yakin itu juga membuat aura Bali di setiap depan rumah habis memasak sebelum makan menghaturkan Banten Saiban Jotan hanya nasi kecil, tetapi itu mungkin menurut kalau ada alat saya berharap ada sebuah alat yang namanya energy meter ya, dia bisa mengukur apakah ketika sebuah tempat habis di Banten itu ada perubahan energi nggak dia. Nah, karena ada juga orang Jepang, ya ini nanti Pak Yoda mungkin pernah. Ada orang Jepang katanya meneliti itu, katanya di Bali itu setiap habis membanten itu energinya beda katanya sajennya. Nah, itu akan cocok sekali menjadi wisata spiritual. Datang ke Bali saja tanpa harus berbuat apa-apa,
atau mungkin mengikuti sebuah ritual kecil yang tidak merubah agama mereka, tapi ritual sebagai budaya, maka mudah-mudahan itu membuat mereka lebih, misalnya melukat dan seterusnya. Gimana menurut Avatar Yoda itu Ya, potensial nggak menurut Anda? ya. Menurut Avatar Yoda? Yang saya lihat juga ya, baca-baca, kebetulan saya juga belajar sendiri soal spiritual ini ya. Ini kan apa? Tesla pernah mengatakan 369 ya, energi semua benda itu ada energinya ya. Energinya lalu menimbulkan vibrasi, vibrasi itu bergetar kayak seperti jantung ya, seperti kita bicara, habis itu vibrasi itu menimbulkan frekuensi ya, kira-kira seperti itu, dan itu hidup gitu ya, bisa diliti. Nah, ini ada mood meter, ada seperti apa tadi bilang, ada nggak meternya. Nah, sekarang ini udah banyak penelitian ya. Salah satunya dari David Hawkins ya. David Hawkins dia membuat skala dan map of consciousness ya. Jadi kira-kira apa skala dan peta kesadaran murni gitu kira-kira ya. Dia membagi menjadi 2 zona ya, zona force versus zona power. Zona force itu mungkin otak kadal kita yang dibela jadi reptilian. Zona power itu the wisdom, kira-kira seperti itu ya. Kalau kita pakai pola dari Hawkins ini ya, barangkali kamu sebetulnya di Bali bisa pelajarin soal ini, karena rata-rata orang bermasalah itu bermasalah sekitaran ini aja secara spiritual. Nah, apa itu force? Force itu digambarkan getaran rendah, vibrasi rendah, tapi kita merasa marah gitu ya. Contoh misalnya malu, takut, kesedihan yang mendalam, apatis, keinginan, bahkan rasa bangga, itu masuknya force ternyata ya. Terus kalau kita mau level up, kita mesti belajar lagi level yang getarannya lebih tinggi. Apa itu? Semacam berani, cinta, pencerahan, sampai dengan kedamaian dan seterusnya. Jadi rupanya getaran itu universal. Jadi semua agama ternyata diteliti kira-kira ketemunya seperti itu. Jadi jangan sampai kontraproduktif, misalnya kita bicara tokoh agama tapi kita bicaranya di zona force, barangkali agak kurang cocok gitu ya. Kita bicara spiritualitas itu mesti di zona power, dan ini perlu dilatih. Jadi kelas-kelas healing seperti ini barangkali di Bali bisa dikembangkan gitu loh. Apa bentuknya, paket-paket pariwisata dan seterusnya. Dan Bali kan ada banyak kabupaten, jadi bisa dicari venue-venue destination yang nggak terlalu rame, barangkali sesuaikan dengan segmentasinya, sesuaikan dengan speakernya, dengan edukatornya ya. Bisa kelasnya berbentuk meditasi, mindfulness maupun kontemplasi. Yang kita lihat, yang saya perhatikan banyak seperti kasus istri pengacara tadi ya, pergi ke Bali ya, ada beberapa juga saya lihat mantan anak politikus ya, sampai 2 bulan sewa hotel mahal di Bali hanya mencari kedamaian aja. Itu saya merasa yang bersangkutan berkontemplasi gitu ya. Syukur-syukur mungkin sudah punya ilmu mindfulness, sudah paham soal meditasi dan seterusnya dan seterusnya. Kira-kira seperti apa lagi ya Avatar Dan ya, kalau Avatar Dan lihat? Oke, jadi menurut saya penting untuk mungkin di-share sama teman-teman, sama semua yang ada yang dari Bali maupun dari seluruh Indonesia, bahwa Bali ini menarik karena Hindu Bali, katakan begitu ya. Jadi kalau saya diskusi dengan seorang teman yang memang mempelajari itu, Hindu Bali itu memang Hindu plus Bali. Ya, artinya tidak, makanya orang banyak bertanya kadang-kadang, kenapa Hindu Bali agak beda misalnya dengan Hindu di tempat lain dan sebagainya. Nah, Betul. jadi jawaban dari teman yang memang ahli itu adalah Hindu Bali itu Hindu dan Bali berkombinasi ya, berkelindan, berkombinasi, sehingga memang tidak sama dengan katakan Hindu India dan Hindu yang lain. Nah, Hindu Bali ini yang justru kemudian menghasilkan sebuah komposisi yang sangat menarik ya, sangat menarik, antara tradisi, antara nilai-nilai Hindu, kemudian dengan tradisi Bali, tradisi leluhur itu sekarang berkelindan menjadi satu yang sekarang namanya Bali sekarang ini. Nah, Bali sekarang inilah yang
dengan semua kekhasan kekhususannya itu menjadikan aura Bali seperti sekarang ini, nah gitu ya. Jadi Betul. kalaupun misalnya mungkin semua juga tahu ya di akhir-akhir ini ada sedikit diskusi agak hangat lah antara teman-teman di Bali. Menurut saya itu sebuah proses ya. Jadi Betul. ini sebetulnya aksi reaksi saja. Jadi teman-teman ini bereaksi karena mereka akhirnya merasa bahwa sekian lama juga ada sedikit semacam, ya katakanlah kalau gampangnya ya, ini saya tidak mengatakan satu salah apa yang lain salah. Tapi ada kesalahan yang dirasa teman-teman di Bali sekarang kebanyakan itu adalah karena mereka selama ini dianggap bahwa tradisi kita ini ketinggalan zaman, tradisi kita ini jelek, tradisi ini salah, tidak sesuai kitab suci dan seterusnya. Nah itu yang membuat teman-teman Bali kemudian merasa, loh kita tidak harus sama dengan yang di mana-mana karena kita adalah Hindu Bali, gitu ya, Hindu plus Bali. Beberapa dari teman ada yang emosional, saya pikir wajar saja, tetapi jadi itu apalah, saya pikir itu dinamika Bali menuju Bali yang lebih baik. Jadi menurut saya itu tidak usah terlalu dirisaukan, nanti mudah-mudahan ada titik temu ya, ada titik temu. Dan tapi yang jelas yang harus memang diingat adalah bahwa Hindu Bali memang khusus seperti ini dan ini yang menjadikan Bali seperti sekarang, maka sangat pantas untuk dijaga. Itu aja menurut saya. Apa Yoda melihatnya? Jadi gini, sorry tambah sedikit aja. Jadi destinasi segala macam itu sudah ada sebetulnya semuanya, sudah ada sebetulnya dan tinggal ketika pulih lagi pasti akan sangat tertarik, orang-orang akan tertarik untuk datang dengan pesona Bali sekarang ini. Oke. Itu apa Yoda gimana melihatnya? Ada potensi lain yang bisa digali nggak? Ya, saya tahu juga kayak Gede Pramo Compassion itu kan ada juga di Bali ya. Terus ada beberapa kelas yoga ya, Ibu Gedong, Bagus Oke ya, ada juga Pasraman dan seterusnya. Ini cuman dibuat promo yang lebih menarik ya, segmentasinya lebih terarah barangkali, marketingnya dibuat lebih masif gitu, lebih masif dan berkualitas barangkali ya untuk quality tourism itu benar-benar masuk. Jadi quality tourism itu kan why Bali ya, terus how dan seterusnya itu kan harus dijawab. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes.